Halo teman-teman, selamat datang di channel Revit Zone. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat fondasi batu kali. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka the new. Kita cari struktural template. Karena di sini fondasi batu kali masih masuk ke dalam struktural template. Kita buka beam. Kita buka di sini. Ini teman-teman, concrete rectangular beam. Kemudian kita klik 2 kali, ataupun di situ tadi kita edit family itu juga bisa. Setelah itu kita buka floor plan. Floor plan yang kedua kita elevation, kemudian left. Kemudian yang pertama itu kita lakuin ini. Kita klik ini ya teman-teman, family type. Kemudian kita buat parameter lagi ini batu kali. Oke, udah. Kemudian setelah itu kita ini kita naikin. Ini kita hapus teman-teman, karena kita akan membuat parameter baru. Kemudian itu kita ganti jadi lebar atas. Kemudian kita buat reference plan atau ketik RP itu juga bisa. Dan kita mirror. Lalu kita dim. Nah, kemudian jangan lupa untuk ketik equality. Change equality. Karena kenapa? Karena equality itu dia nentuin center line-nya. Jadi ketika ada mengalami perubahan, dia merubahnya itu besar ataupun kecilnya itu ke arah center line. Jadi ke tengah. Nggak ke satu sisi, ke kanan doang ataupun ke kiri doang. Kita buat contoh ya. Ini kita tulis dulu lebar bawah. Lebar bawah nih yang ini teman-teman. Ini lebar bawah. Ini 800, ini lebar atas. Kita buat 800 ya. Nah, dia itu lebarnya ke kanan dan ke kiri. Coba kalau kita hapus, kecilin ya. 500. Nah, dia cuma satu sisi doang. Jadi sisi satunya ya dia nggak ngikut. Jadi cuma satu sisi doang yang mengalami pengecilan. Kita Ctrl Z lagi, udah seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus untuk bagian ininya, reference plan-nya, karena kita menggunakan tinggi saja. Kita cari RP lagi, kita dim. Nah, di sini kita nggak pakai equality karena ataupun EQ, toggle dimension equality, karena kita pengen dia turunnya satu sisi, jadi ke bawah aja. Jadi atasnya tetap di atas, yang turun cuman bawahnya aja. Kita buat tinggi. Contohnya kayak gini ya. Kita buat 600. Nah, dia turunnya satu sisi ke bawah doang, jadi atasnya tetap di atas. Oke, kita buat extrusion. Ini kita buat left. Nah, terus kita buat gini ya teman-teman. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, kita klik OK dulu. Tingginya itu 800. Tinggi di sini ya. Dim 800 benar. Ini kalau ngeganggu diturunin lagi aja nggak apa-apa, tarik aja. Oke, setelah itu tinggi udah, lebar udah, ini udah jadi, tinggal kita kunci. Kita klik dulu, lalu kita klik segitiganya, kemudian kita gembok. Kita klik segitiganya, kita kunci. Kenapa dikunci? Jadi salah satu kegunaannya itu ketika kita kunci bagian sini, kan kita kunci. Jadi kan kita kunci bagian reference plan sini. Nah, jadi ketika dia mengalami penurunan itu
diharapkan bagian sini tuh ngikut. Jadi kadang ada yang kita nggak dikunci, dia juga ada ngikut. Nah itu nggak apa-apa. Tapi di sini kita mengantisipasi apabila objek ini dia nggak kekunci. Seperti itu. Oke, ini kita kunci. Nah kadang kalau nggak pas itu dia malah maju ya. Dia harus dicoba beberapa kali. Kita taruh sini, kita kunci lagi. Oke, ini udah teman-teman. Satu kalinya coba kita load dulu ya. Load. Kita save dulu aja. Ini kita buat batu kali. Oke, kita load. Nah ini udah ada ya batu kalinya teman-teman. Oke, nih sudah ada. Coba kita buat lagi beam. Nah ini sudah bisa teman-teman. Kita buka 3D-nya. Kurang lebih ada ya. Nah ini awal kita buat framing jadi seperti ini ya. Nah terus gimana cara menambahin bagian bawahnya? Ataupun di situ ada stamping dan juga tanah uruk ataupun bleeding stone. Oke, langsung saja kita tambahin lagi ya. Berarti kita copy parameternya ataupun reference plane-nya 200. Yang tebel bleeding stone ataupun stamping itu 200. Kemudian link konkretnya itu 50. Ini bukan link konkret ya, tanah uruk ya. 50. Kemudian kita create lagi extrusion. Kita carinya left. Oke, kita pakai yang ini aja. Taruhin dulu. Satu lagi. Kita carinya left. Oke, kita cari sini. Masuk rectangle ya. Cepat ambil sini objek. Ya udah. Tapi di sini kita belum nambah parameter lagi. Kita tambahin lagi lebarnya. Karena lebar AN stamping dan tanah uruk dia lebih lebar kan, berarti harus buat parameter baru lagi. Dia lebarannya 1000. Oke, ini harus kita EQ. Karena kita kan turunan itu pasti ke bawah karena pengecilan itu dia pasti ke center line, ke as, jadinya harus di equality. Oke, kita dim lagi, kemudian kita buat lebar AN stamping dan tanah uruk, kita buat 1000. Nah jadi dia kita rubah dia ke kanan dan juga ke kiri, jadi nggak ke satu sisi doang. Oke, ini kita tarik saja, kemudian kita gembok, kita tarik, kita kunci, tarik, kita kunci, kita tarik dan juga kita kunci. Oke, yang udah, coba kita kecilin 500, dia ngikut ya. Oke, setelah itu kita ke reference plane lagi, kita taruh sini ke sini, kita gembok, kita taruh sini, kita gembok, sama satu lagi, kita taruh sini, kita gembok, taruh sini, kita taruh sini, ya. Nah ini ada susah karena sudah numpuk elemennya. Kita majuin dulu, kita taruh sini, kita gembok. Oke, udah selesai. Coba kita lihat lagi red dispersion. Nah ini udah ada ya teman-teman, udah ada piston dan juga tanah uruknya. Setelah itu coba kita pengen warnain teman-teman. Oke, warnanya itu kita tinggal pergi ke ini, kategori,
Kita coba buat new saja teman-teman. Klik new material. Kita buat di sini apa? Batu kali. Nah, tadi hilang. Kita klik saja batu kali. Di sini terkait dengan appearance-nya bisa tinggal diatur aja. Teman mau bagian apa objeknya. Di sini saya tutup ya. Dan untuk teksturnya itu kita bisa download dari Google teman-teman. Di sini saya coba download yang ini ya. Cari aja kali PNG. Saya download yang ini. Kemudian kita image ini. Oke, nah dia akan ubah sesuai dengan ini teksturnya. Kalau ngubah warna tampilannya itu kita ubah jadi ini aja. Kemudian foregroundnya kita load dulu. Ini fill pattern, kita custom, kita browse ini. Oke, mana tadi? Nah ini kita cari gravel. Ini kita buat 0,05 scale-nya. Oke, udah. Ini kita juga sama. Oke, nah ini udah ya teman-teman. Udah muncul. Kemudian ketika kita tekstur, nah dia akan mengikuti ya sesuai dengan tadi material yang kita masukkan, sesuai dengan ini, image yang tadi kita masukkan. Begitu juga dengan bawahnya ya, dengan Blendy Stone. Kita buat lagi satunya create new. Kita buat Blendy Stone. Nah di sini saya nggak pakai ya teman-teman, image-nya nggak kita pakai. Kalau teman-teman mau mengisi ataupun membuat atau memakai, silakan. Saya cuma ganti sini aja. Fill pattern-nya kita new fill, custom, browse. Jadi di sini saya sudah ada pad dari Blendy Stone. Oke. Ini kita juga udah. Skalanya kayaknya sepertinya kita perlu gedein. Coba 0,5. Ini kayak 5, 6 kan berarti. Oke, udah warnanya kalau pengen diganti aja. Nah kurang lebih seperti ini. Dan coba kita outline. Nah dia akan seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir itu kita cari apa? Tanah uruk ya. Kita buat lagi aja lah. Biasanya ada sand. Oke, kita buat lagi aja. Mana tadi? Create new. Tanah uruk. Oke, kemudian kita warnanya tetap aja. Terus kita cari custom, browse, kita cari Apeliso. Udah, mana tadi? Namanya Art Scene. Kita scale-nya kita ubah 0,05, 01. Ini tinggal disesuaikan aja teman-teman. Kita coba dulu aja ya. Oke, udah ada ya. Ini udah ada. Ini udah ada. Coba kita load lagi. Kita pakai. Gak ada semua teman-teman ya. Ini udah ada. Ataupun batu kali udah ada, Blendy Stone udah ada, dan juga tanah uruk udah ada ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial Revit kali ini. Semoga tutorial ini membantu kamu memahami Revit lebih dalam. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbarunya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya.